Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, Dayu dan teman-teman bermain di halaman rumah. Kebersihan lingkungan harus diperhatikan sebelum bermain. Perhatikan percakapan Dayu dan teman-temannya. Teman-teman, sebelum bermain, mari kita bersihkan dulu tempat ini. Setuju, daun-daun ini harus kita bersihkan. Sampah dedaunan harus dikumpulkan karena bisa diolah menjadi pupuk kompos. Setuju, kata Siti. Nah adik-adik, ini adalah percakapan Dayu dan teman-temannya sebelum bermain. Mereka akan membersihkan tempat mereka bermain terlebih dahulu karena banyak daun-daun yang berserakan. Berdasarkan percakapan tadi, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Yang pertama, apa isi percakapan Dayu dan teman-temannya? Ya, isinya adalah mereka akan membersihkan tempat bermain mereka yang kotor. Kegiatan apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman sebelum bermain? Mereka akan membersihkan tempat bermainnya bersama. Pertanyaan yang ketiga, mengapa kegiatan itu harus dilakukan? Mengapa harus membersihkan tempat bermain sebelum kalian bermain adik-adik? Ya supaya mereka merasa nyaman saat bermain adik-adik. Jadi merasa nyaman dan aman saat bermain. Berikutnya, apakah kamu setuju dengan kegiatan Dayu dan teman-teman? Tentunya setuju ya adik-adik, karena itu salah satu kegiatan menjaga kebersihan. Dapat diolah menjadi apakah sampah dedaunan yang dikumpulkan? Ya, sampah dedaunan yang dikumpulkan bisa dibuat pupuk kompos. Nah, pupuk kompos ini pupuk organik adik-adik. Jadi sangat bagus untuk tanaman. Adik-adik, temukan kata yang dibentuk pada tabel dengan makna berikut. Nah, di sini ada 3 makna. Lalu kita akan mencari tahu ini makna dari kata apa sih? Yang pertama, pupuk campuran dari daun dan kotoran hewan yang telah membusuk. Tadi disebut pupuk apa ya adik-adik? Ya, disebut pupuk kompos. Jadi kompos itu pupuk campuran dari daun dan kotoran hewan yang telah membusuk. Yang kedua, bagian tumbuhan yang indah berwarna cerah. Ayo, bagian tumbuhan yang indah dan berwarna cerah? Bunga. Nah, itu pengertian dari kata bunga, yaitu bagian tumbuhan yang indah berwarna cerah. Yang ketiga, bagian tumbuhan yang berhelai-helai dan melekat pada ranting. Ya, jawabnya adalah daun. Itu tadi 3 kata beserta makna atau artinya. Kesehatan dan keselamatan ketika bermain perlu diperhatikan. Kebersihan lingkungan wajib diperhatikan sebelum bermain. Jika ada sampah dan kotoran hewan harus dibersihkan terlebih dahulu. Kotoran hewan jika terinjak dapat membuat kaki kita gatal adik-adik. Kaki yang gatal akan membuat kegiatan kita terganggu. Keselamatan dalam bermain itu juga harus diperhatikan. Jika ada benda tumpul atau benda tajam harus segera disingkirkan. Misalnya saja nih adik-adik, ada duri atau potongan kayu yang tajam. Karena apa? Duri dan potongan kayu yang tajam bisa melukai kaki kita. Kalau melukai kaki kita, maka kegiatan bermain pun akan terganggu. Oleh sebab itu, kesehatan dan keselamatan bermain harus selalu diperhatikan. Nah, perhatikan gambar Dayu dan teman-temannya sedang bergotong royong membersihkan tempat bermain mereka. Mereka mengumpulkan ranting-ranting, lalu daun-daun yang berserakan mereka sapu, mereka buang ke tempat sampah.
Nah, cara menjaga kebersihan lingkungan sebelum bermain. Di sini Kak Citra menyebutkan ada 3 cara. Kalian bisa tambahkan ya. Yang pertama, menyapu tempat bermain, membuang sampah ke tempat sampah, membersihkan genangan air di tempat bermain, membuang benda-benda tajam atau benda-benda tumpul yang bisa melukai tubuh kita. Nah, itu juga bisa kalian tambahkan. Coba adik-adik buat 5 saja cara menjaga kebersihan lingkungan sebelum bermain. Bermain akan aman jika lingkungan bersih. Sebelum bermain, kita harus melenturkan tubuh terlebih dahulu. Tentu kamu masih ingat cara melenturkan tubuh. Melenturkan tubuh dapat dikembangkan dalam bentuk permainan. Misalnya permainan mengoper bola beruntun dari belakang ke depan. Kalau pada pembelajaran sebelumnya itu mengoper bolanya dari depan ke belakang. Sekarang mengoper bolanya dari belakang ke depan adik-adik. Nah, cara bermainnya bagaimana? Cara bermainnya seperti ini. Buatlah 2 regu berbaris berbanjar saling berhadapan. Setiap regu minimal beranggotakan 4 siswa. Sikap awal setiap regu berdiri menggunakan lututnya. Jadi seperti ini adik-adik berdirinya. Operlah bola kepada teman yang ada di depanmu. Jadi dari belakang dioper ke depan. Peganglah bola operan teman di belakangmu. Caranya liukkan badan ke samping ke arah datangnya bola. Jadi kalian bisa meliukkan badan kalian ke samping untuk menerima operan bola dari teman kalian. Kelompok tercepat mengoper bola sampai ke teman yang paling depan adalah pemenangnya. Jadi kalian berlomba nih adik-adik. Diperlukan kerjasama ya dalam permainan ini. Permainan mengoper bola secara beruntun membutuhkan kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik merupakan wujud dari persatuan. Tahukah kamu sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan yang baik ketika bermain? Nah, ini adalah sikap-sikap yang harus kita miliki adik-adik agar terwujud persatuan dalam bermain. Contohnya di sini menjaga kekompakan tim. Mau menerima kekalahan dengan lapang dada, tidak bersikap mau menang sendiri, gemar menolong teman yang kesulitan saat bermain, jujur dan tidak curang ketika bermain, mau berbagi dengan teman saat bermain. Nah, ini sikap yang harus kita miliki agar terwujud persatuan dalam bermain. Kalian harus terapkan ya sikap ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4, subtema 3 pembelajaran yang kelima. Semoga